acukan tangan Bapak. Ini acukan untuk mengingatkan. Bapak coba di tangan. Mana beri? Oh, nak angkat ke badan. Angkat ke badan. Ada enggak? Bagaimana kita coba? Produk Indonesia. 10.000 ya, tuh. Motor Apple kan? Bukan. Untuk anak dan badan. Bisa ada ya? Iya ada. Bisa ada. Kan dingin-dingin gitu ke sini. Ya, untuk nyaman tuh kita dulu pun. Kita semua di kamar. Kalau panas itu tidak masih bagus minyak apa masih bagus untuk soal panasnya, tapi ini tidak begitu hangat, bertahan lama. Ini aroma kayak Pres kan? Merek Pres kan? Preskar tuh. Preskar. Hampir sama ya, baunya ya. Nah, ini perusahaan obat yang bikin Pak Preskar itu kan jamu. Ya, nyangin kayak Jamu itu Pak, perusahaan jamu. Lam. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم على نية الفتوح والمنوح والرسول وسلائل الجسد والروح والتوبة النسوح بسير الأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan kita malam halaman 260 hadis nomor 18. Satu lagi halaman 227 hadis nomor 572. Ma'an Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la tuqalu fil kafan fa innahu yuslubu sari'an yuslubu fa innahu yuslubu sari'an rawahu Abu Daud. Ini yuslubu kan? Yuslubu kan kitab malam. Biasa dah habis itu. Makanya kan pakai dua kitab nih, persiapan. Kitabnya ini sana lain. Nah, sebenarnya yuslabu. Wa innahu yuslabu sari'an. Rawahu Abu Daud. Dari Ali radhiyallahu anhu dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah memilih yang mahal untuk kain kafan, sebab ia cepat rusak. Baik. Rawahu Abu Daud. Itu penting tuh perawi jelas tuh siapa pengeluaran hadis itu. Rawahu Abu Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryatil aghyar wa miftahi babil lisan sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar ala ni'amillahi wa ifdhari. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain amin. Jemaah Rasulullah rahimahullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat hidayahnya sehingga pada subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kita Bulughul Maram. Ya, masih berkaitan dengan mayat an Ali radhiyallahu anhu qala. Ya, dari Ali Allah Ta'ala kepadanya telah berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, bersabda, la tughalu fil kafani fa innahu yuslabu sari'an, rawahu Abu Daud. Hadis pendek ya. Kata Nabi, la tughalu fil kafani, jangan berlebihan dalam mengkafankan mayat. Apa maksudnya? Jangan berlebihan dalam mengkafani mayat. Fa innahu yuslabu sari'an, sesungguhnya dia akan mudah rusak. Nah, itu Nabi. Jadi kan kapan ni dia tetap dalam kubur rusak dia. Kecuali orang tertentu lain, itu tak aman namanya. Nah, seperti siapa? Sayyidina Abu Bakar itu, ulama kita di Mekah itu. Nah, kuburannya kan berserakan di Mekah waktu itu. Nah, zaman kereta Saudi itu dirapikan, dipindahkan ke Ma'la. Dekat kuburannya Khadijah isteri Nabi SAW. Jangankan jasadnya, kan kapannya pun masih bagus. Sudah 90 tahun mayatnya pun. Kain kapannya pun masih bagus. Jadi jasad kain kapannya pun itu lain. Ini orang tertentu. Nah, tapi kita ini orang awam kebanyakan sesuai hadis Nabi SAW. Nabi ini ngomong dengan orang kebanyakan. Seperti kita ini tetap kain kapan di tempat hancur, jasad hancur. Baik, sampai dah hancur lah dulu kan. Nah, kemudian penjelasan ni, la tughalu fil kafan, jangan berlebihan dalam mengkafani mayat. Maksudnya apa? Di sini janganlah kamu berlebihan dalam nilainya, fi thamanihi. Nilainya pun jangan terlalu mahal. Beli kain yang mahal-mahal padahal untuk mayat, bawa ke mana? Ke dokter atau apa kan? Mubazir. Ya, mubazir itu. Nah, bahkan dikatakan wala tajawazul hadda syar'i. Jangan sampai melewati batas syar'i, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, syariat Nabi itu ucapan Nabi itu syariat. Kata Nabi bilang jangan boleh berlebihan, ikutlah. Ya, walaupun yang meninggalnya milioner. Pakai sederhana, kenapa? Tak ada guna mahal dan kenapa hancur juga. Ya kan, itu mubazir namanya. Di anna fi idha'atil mal, sesungguhnya demikian itu menyia-nyiakan harta. Mubazir lah. Ya, mubazir. Boleh nahi bil karahah, dilarang kerana makruh, tak bagus. Jadi yang bagusnya cari kain yang standar saja. Ya, kenapa? Pandang kita tak di tanah pun habis juga. Fa inna yusalabu sari'an, sesungguhnya dia akan mudah rusak. Artinya dia akan hancur kerana mayat tadi, kerana tidak ada manfaatnya. Ya, tidak ada manfaatnya. Kayak kapan itu untuk siman mayat sama-sama hancur, jasad ini pun hancur. Ya, apa lagi? Kayak kapan pun hancur. Ya, jelaskan ya. Nah, jadi hadis ini apa maksudnya nih? Nah, hadis ini punya makna. Artinya maksudnya mengkafankan mayat ini menutup aurat si mayat. Nah, menggunakan aurat ini tadi, menutup aurat ini. Nah, Nabi SAW melarang jangan mubalaghah. Ya, mubalaghah itu artinya berlebihan di dalam mengkafankan mayat. Karena isyarat sesungguhnya dia akan hancur juga, dia akan rusak juga. Nah, dan inilah bilang walihada qala Siddiq radhiyallahu anhu. Karena itulah Abu Bakar Siddiq berkata. Abu Bakar berkata ni setelah Nabi meninggal, Abu Bakar berkata untuk diri dia. Abu Bakar ni kaya. Yang mana orang mampu kayak Abu Bakar bisa merdekakan hamba saya itu mahal. Ratusan juta, berapa banyak hamba saya dimerdekakan ini. Jadi orang dulu sedekahnya ratusan juta. Ya. Jadi kaya betul. Lihat perkataan Abu Bakar. Dia bilang apa? Wa qad kana alaihi thawbu maghadin fihi
Dan dia waktu sakit itu ada baju yang dipakainya. Dia bilang wafithi atharun min za'faran. Dan di situ pakainya bekas daripada za'faran. Za'faran ini baju yang dicelup. Itu kelas murah tu. Ya, kelas murah tu. Nah, qala arsilu thawbi hadha. Dia bilang basuhlah kain ini, za'faran ini. Wa zaidu alaihi thawban. Nanti tambah ada lapis lagi, dia bilang. Ya, celupkan pakaian ini, dia bilang, ya, bersihkan dia, tambah lagi 2 lapis. Wa kafinuni fiha, kafankan aku dengannya. Orang kaya milioner zaman Nabi minta begitu. Ini baju yang dicelup ini namanya Ja'faran itu kain murah. Nah, tambah 2 lapis lagi, dia bilang kau kafankan ini untuk diri aku, saya. Ya, kafankan untuk diri aku. Faqalat Aisyah berkata, inna hadha khaliqa. Ya, inna hadha khaliqa. Ini baju udah lapuk. Sudah lapuk. Sudah rusak, buruk dah. Ini baju udah buruk, kata Aisyah. Aisyah kan anaknya. Wahai ayahku, ini baju udah buruk. Qala innal hayya haqqun bil jadid. Sesungguhnya pakaian baru yang bagus itu hanya layak untuk orang yang hidup. Ayah apa kata tadi? Nah, jadi kan orang yang hidup ni pakai bagus. Jadi pakaian baru hanya layak untuk orang hidup. Apa sebab? Innama huwa limuhlati. Sesungguhnya dia limuhlati itu apa? Sadidul maut. Dijelaskan sadidul maut. Artinya ini akan dipakai oleh nanah-nanah yang keluar dari mayat. Itu bahasa. Padahal Abu Bakar ini mohon maaf, biasanya tajuk. Jadi dia wali Allah, kekasih Allah. Tapi dia pesan untuk kita orang jangan berlebihan dalam perapaan, karena dia itu akan menjadi tempat nanahnya daripada yang keluar dari mayat. Ya, wa dzakarahu al-Bukhari. Ini disebutkan oleh Imam Bukhari dan hadis begitu. Jadi betul-betul sahabat ini mereka menerapkan ya apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi timbullah hukum ini hadis singkat sekali ni, pendek sekali. Nah, bahwasanya kata ulama dengan hadis ini dapat hukum dilarang kita berlebihan dalam mengorbankan mayat. Alhamdulillah di mana-mana masjid pun sudah ada fardu kifayah. Kainnya pun kain yang standar, bagus. Ya, tak perlu kain yang mahal-mahal. Siapa pun yang meninggal sama. Kena dapat ke tanah sama. Ya. Nah, jadi pakai yang standar-standar saja. Tapi yang bagus yang baik. Nah. Kemudian yang kedua menyebutkan hukum ini beriringi dengan sebab. Jadi hukum itu dipakai harus dengan sebab. Kenapa jangan pakai kain yang mewah-mewah, yang mahal-mahal? Sebabnya apa? Dia hancur, itu sebabnya. Dia pun akan maaf, dia akan berdampingan dengan hancurnya mayat. Selesai. Tapi kan jangan ditulis-tulis kayak kata tak boleh. Apa hukum? Jangan ditulis Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma lahu. Jangan ditulis Allahumma lahu di mana? Kayak apa? Mana pula boleh? Apa sebab? Di situ ada kata Allah. Apa ini puji nama Allah? Mayat masuk dalam tak lama 4-5 hari 7 hari. Mayat acok keluar darah keluar nanah. Di situ ada nama Allah. Haram jadinya. Itu pakai hukum itu harus jelas. Itu jangan berbuat melanggar hukum. Pengen cari berkah. Kan kapan ditulis kalima Allah? Tetapi haram. Ya, kecuali pakai air boleh. Air dia. Boleh. Pakai dia. Tak lama selesai. Dia kan itu masuk dalam hadis, bersahabat ya. Macam orang sakit ditulislah kalimah wafat itu. Dulu saya masih ingat jatuh saya itu mau obat diri sakit. Ditulis kelima-kelima itu dalam kitab itu, masukkan dalam piring. Dia rendam lalu air minum, bukan kertas jadi minum.
Kertas tak boleh telan, Ustaz, haram juga hukumnya. Ini tulis kertas, ditelan lah. Ini dan pokoknya najis, haram juga hukumnya. Jadi orang dulu masuk ke piring, kadang piring tulis, masukkan air. Bismillah diminum. Tu habis dulu banyak gitu. Ya, kalau saya tak pakai itu, kita amalkan kalimah Allah, kita bacakan dalam air, mudah-mudahan dengan izin Allah ada berkah. Kalau saya dari guru kita itu air putih dibacakan, ya berkah. Yang penting yang bacanya orang yang mukmin, yang kuat iman, insya-Allah mujarab. Contohnya apa? Kalau orang mukmin itu sebentar baca sembuh. Kita baca 100.000 kali buat sembuh. Itu bedanya mukmin dengan muslim. Orang muslim baca 1000 kali, ya kan? Orang mukmin sekali baca sembuh. Maka orang yang kuat ibadah, yang takwa kepada Allah, manjur baca. Dia manjur baca. Orang dulu tu dia mengobati dengan kalimat-kalimat dia. Dengan kalimat tadi berkah, insya-Allah. Ya. Nah, dengan sebab-sebab itu menjadikan dia lebih berkesan, ya, lebih berkesan. Jadi kalau bilang kenapa tak boleh, ada sebabnya. Sebab itu dijelaskan, ya, dia akan lebih berkesan dan lebih kuat untuk dipahami. Nah, kita hukum ini kalau dapat sebuah ilatnya, ada sebabnya, karena muncul sebuah hukum, ada lebih kuat pemahaman kita, insya-Allah. Baik jemaah, ini hadis pendek sekali dan penjelasan pun pendek. Ya, itu untuk nambah pemahaman. Alhamdulillah masjid sudah siap fardu kifayah. Cuma saya minta tolonglah dengan masjid ini. Memang asalnya fardu kifayah untuk orang sekitar masjid, ya kan? Kita jadikan. Tapi kalau orang yang jauh perlu bantu juga, ya kan? Bantu juga. Nah, saya ini sering dihubungi orang-orang yang susah, yang meninggal, Ustaz, ada tak bantu fardu kifayah? Tapi kadang mesti melihat di mana tempatnya. Saya bilang di sebuah kota, ini situasinya ya Ustaz. Aja lagi dulu. Sini ini maaf ekonomi menengah. Kau di sebelah tu banyak menengah ke bawah. Dia dulu pesisir menengah ke bawah. Dia kalau dapat dibantu lah. Ya, dibantu. Ada di pinggir sungai dengan buat minta tolong betul ni, kami fardu kifayah, miskin betul. Nah, orang warganya pun mau susah juga, ya, susah juga. Karena sana tidak ada masjid fardu kifayah. Alhamdulillah sini di kotanya, ya, ada fardu kifayah. Itu begitu datang dapat bantuan dari Sirajuddin begitu. Sirajuddin bantu. Nah, jadi ada tosa yang datang dari sana untuk mengambil perlengkapan itu, petinya, semua lengkap. Sampai 3 tikar itu. Sampai 3 tikar. Siapa Pak Fardu kifayah itu? Yang pilih orang itu? Pak Mahmud? Makmur? Bela Ustaz, pergilah. Saya bilang saya telefon sama orang sana warga, pergi ke Sirajuddin temui Pak Mahmud. 1 set dikasih itu. Ambulan perlu tak? Nah, sana wakafnya ke rumah. Yang penting peti ya. Nah, begitu sudah dimasukkan, dia berterima kasih luar biasa. Tikarnya pun dia pilih. Tikarnya dia ambil. Saya naik ke sana, dia makan pakai tikarnya pun. Tikarnya tamanya itu. Bahagia benar lagi. Tikar. Nah, jadi saya sampaikan kepada jemaah masjid yang ada fardu kifayah. Tidak untuk kemungkinan mungkin orang jauh dari sekitar masjid itu memerlukan bantuan. Bantulah. Ya, senang hati kita bantu. Karena kita bantunya orang yang susah lah, yang tak mampu. Ya, Allah Ta'ala. Seperti itu. Ada pertanyaan? Sudah. Ya. Habis sholat itu, ada kali kapan membeli yang paling baik. Ya. Sekali sini namanya mahal. Ya. Yang baik itu kan itu mahal. Bukan, yang baik di sini artinya yang layak kita pakai, artinya dia tidak sobek dan sebagainya. Kan gitu. Jangan yang lakunya artinya sobek-sobek, tak perlu itu berarti penghina mayat. Artinya
kain ini standar dipakai, jangan terlalu mahal. Ada kain katun yang kualitas tinggi, kan ada. Yang dipakai mai sekarang ini kain yang biasa saja. Ya, itu maksudnya. Makanya kalau seorang sekelas Abu Bakar pakai kain katun biasa, itu dianggap tawadhu betul, warak betul. Tak layak. Kenapa? Ekonominya kelas tinggi, pakaiannya kelas rendah. Itu sahabat harus ikut. Kalau saya sih, kalau saya kaya, saya pakai yang bagus. Kalau saya miskin, pakai standar. Ya kan? Kita ada duit, kita beli kendaraan. Nggak masalah. Tapi sahabat jangan ditiru, tak mampu dia. Ya, dia tuh tawadhu'nya, waraknya luar biasa. Macam Umar, baju cuma 2 ya. Itu yang dipakai bila ke masjid. Jadi kita di masjid di sini, memang kain kafan itu standar itulah ya. Satu pun orang yang bergabung di dalam anggota penduduk yang ada. Jadi pada kami memilih kain yang baik, pada pilih yang mahal, itulah kain kafan satu pun. Ya, itu bagus. Itu bagus. Kain kafan ini dulu mahal ya. Kain zaman Nabi itu mahal. Kalau sekarang insya Allah semua terjangkau. Di masa Nabi itu hamba sahaya, mohon maaf, cuma bisa menutup aurat dengan lutut, pusat dengan. Jadi pakai baju itu cuma nutup ini, bawa dada sampai ke betis. Masuk masjid syaratnya itu. Tapi yang kaya-kaya, udahlah pakai gamis, pakai jubah lagi, pakai imamah. Maaf, dulu zaman jahiliyah menyeret ke lantai itu. Itu yang kata Nabi bilang, orang yang sombong masuk neraka, siapa memakai kain di bawah tuh net. Itulah penjelasannya. Zaman Nabi itu yang pakai baju menyeret ke lantai itu sombong semua. Pulang bang orang kaya. Karena waktu itu pakai mahal. Nah makanya bagi kita ini ada ilatnya. Ilatnya apa kalau diharamkan? Karena sombong itu. Nah sekarang jamaah pakai celana. Maaf nih, kok di bawah kaki sombong nggak? Sombong enggak? Tidak ada masalah. Jadi mengangkat kain di atas kaki maka dalam bentuk itu sunnah saja. Kalau ke bawah yang makruh. Apakah haram? Dia dulu sombong. Nah dulu zaman Nabi itu sombong semua pakai baju menyeret lantai itu. Di atap yang pedih. Ada sombong mana? Kalau tak ada sombong tak masalah. Abu Bakar itu dia memakai celana menutup mata kaki, baru pakai gamis melorot. Maka aku pakai celana dulu, baru pakai gamis, itu menutup mata kaki. Bagaimana ya Rasulullah? Kalau tak ada sombong, kata Nabi. Berarti yang tak sombong tak masalah. Tapi kalau diperamaskan tak masalah, baguslah. Ya kan? Tapi ingat, jangan sampai mengancam orang yang pakai celana bawah kaki masuk neraka. Masuk neraka. Saya pakai baju gamis ke celana bawah kaki. Kalau saya sombong, sengaja. Kalau tak sombong, yang masuk neraka itu baju ke orang. Kan apa pahamnya? Berarti orangnya jangan ada kesombongan. Itulah dia. Orang sombong tak masuk surga. Orang sombong tak masuk surga. La yadkhulul jannata man kana bi qalbihi min kibir. Tidak akan masuk surga. Mustahil masuk surga kata Nabi orang yang di hatinya ada kesombongan sebesar biji darah. Itu berlaku. Nah, jadi kita silakan mau pakai apa boleh, sombong jangan. Jangan sombong. Tidak boleh. Orang sekarang sih ada yang kami tidak miskin, tidak miskin asal sembuh. Salah, biar miskin asal sombong. Mana orang miskin sombong? Kalau orang miskin sombong itu berarti salah menempati tempatnya. Banyak baca WA. Makanya kita ada miskin sombong ini. Orang kaya sombong masih kejauhan. Kalau orang miskin sombong, siapa mereka?
yang sombong, ini orang miskin yang sombong, dia punya alasannya apa? Nah, dia tidak mau hina di hadapan orang kan kaya. Artinya apa? Kita bukan sombong, kita tetap biasa saja di hadapan orang kaya pun atau orang miskin, orang yang standar ekonominya sama saja. Makanya sahabat Nabi itu semuanya aku. Kenapa? Satu dengan yang lain ikatannya kuat sekali. Yang kaya, yang standar ekonominya, yang miskin sama. Yang miskin tak minder. Nah, ayo. Yang miskin tak minder dengan sahabat Nabi SAW. Yang kaya pun tak mengucilkan yang miskin. Dia cinta dengan sesuatu yang lain. Kenapa? Dididik oleh Nabi Muhammad SAW. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu standar iman yang baik. Tidak semua iman seseorang sampai mencintai saudaranya sama dengan dia mencintai diri sendiri. Itu aja. Nabi bersahabat maka mereka satu. Yang miskin tak minder, yang kaya tak sombong, tak bagus ini. Nah, jadi kita tak boleh ada perbedaan sekarang. Karena kita iman kita belum betul. Kalau iman kita betul, insya Allah semuanya sama. Yang tak ada perbedaan. Ya. Abu Qadir Jalani kata Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak baik itu pengennya. Kata Abu Qadir Jalani, kau tegar di hadapan orang kaya, kau sayang dengan orang miskin. Nah. Makna tegar itu apa? Jangan nampak hina engkau di hadapan orang. Jangan sampai tangguk-angguk, unduk-unduk, ada yang mau diharapkan di hadapan orang kan. Orang ini akan hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hina betul. Nah, silakan kita ekonomi bervariasi, tapi ingat yang ekonomi pas-pasan jangan mengangguk-angguk ataupun tidak nampak hina di hadapan orang kan. Orang kaya. Itu adalah boleh tegar. Tegar saja engkau di hadapan orang kaya, sayangi orang miskin. Jadi itu akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ini selesai. Masih ada waktu. Sudah bunyi itu belum? Belum. Silakan. Ya, tanyakan masalah mayat, tak masalah. Kita pengalaman ini jadi mayat. Ya, kita ini kan calon rakyat. Dan ini waktu upaya urusan orang yang hidup, ya, mengurus si mayat. Tapi awal-awal tadi pesan para calon mayat. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini pertanyaannya ya, sedikit tentang mayat gitu ya. Ada orang yang sakit terus meninggal dengan wajar gitu, mungkin nggak apa-apa. Tapi ada orang yang tidak sakit terus meninggal dalam kondisi disengaja, dari dalam diri gitu ya. Itu kan berdosa. Dan sekarang prosesnya adalah mayat ini sakit, sakit gitu ya, terus berobat nggak sembuh-sembuh, berdokter berumah sakit nggak soal kemarin nggak sembuh-sembuh, terus mungkin apa yang merasa stres atau gimana, terus sistem pengobatannya itu di dalam rumah sakit itu dipakai selang badan gitu ya. Jauh terus kita pulang, belum sampai di rumah meninggal. Itu punya gimana? Iya. Kalau niat yang calon mayat ini kepengen dirawat di rumah dan tidak pasrah kepada Allah, tak masalah. Tapi kalau dia coba itu dengan niat tadi biar hidupku berakhir, haram, dosa besar. Itu kita tak tahu. Itu hanya itu sendiri yang tahu hati. Jadi dicabut itu tadi itu alat-alat medis itu dengan alasan mau pulang ke rumah, tak niat dia umpamanya kembali ke rumah, kepengen dirawat di rumah, itu tidak masalah, juga pasrah kepada Allah. Tapi kalau seandainya niatnya tidak bosan dengan hidup, berarti bunuh diri kan tu. Ya, bunuh diri itu dia sendiri yang tahu. Ya, nah makanya dulu waktu zaman Nabi SAW waktu perang tu kan,
pernah sampaikan di dalam kajian tauhid. Ada sahabat yang berperang itu luar biasa gesitnya, karena setiap membunuh orang kafir pahala dapat, bahkan derajat diangkat. Itu perang dalam jalan agama. Terdunia masa apa? Gesitnya luar biasa. Dia pendeta. Jadi sahabat pun berkata, kalau dia mati ini di syahid surga tempatnya. Karena banyak beda agama Allah. Saya kekuatan perang juga beda agama Allah. Nabi bilang, dah buah bina, dah neraka tempat itu. Jadi sebelum terjadi Nabi dah beritahu. Itu loh mahfuz Nabi lihat. Ini mati jadi surga hati. Sahabat bingunglah, ini orang masih hidup. Besok lanjut lagi peperangan. Besok itu ada ketahuan. Ternyata banyak disayat di badannya ini, nak luka-luka. Dia tak mampu lagi menahan. Dia ambil pedang cucuk badan, mati. Karena banyak luka, tak mampu menahan sakit, bunuh. Nabi dah beritahu memang sebelum ahli neraka. Jadi sehebat apapun kita beramal, perang itu kan amal yang luar biasa tu. Itu yang dicari-cari sahabat tu. Tapi kena jadi salah niat tadi. Perbuatannya akhirnya su'ul khatimah. Jadi sama tadi tu, kita berkata niat tu yang sakit itu masa itu. Apa niat dia tadi? Makanya sebaik-baiknya husnuzan sama Allah. Husnuzan. Makanya orang tu, pemuda yang mau meninggal, datangi Nabi Rasulullah. Nabi sayang sama dia. Kata Nabi, bagaimana sangka itu dengan Allah? Nabi tanya, karena Nabi mau tahu hati dia itu bagaimana. Aku sekarang sudah pasrah. Apa yang dipilihnya, aku terima. Masya Allah. Bahwa Nabi bilang, Allah merusakkan apa? Tanpa aku soal meninggal dulu. Nanti hati takutnya kita meninggal tak bawa iman. Kita takut itu. Akhir cerita ni kita tahu. Itu yang kata Nabi bilang yang apa tadi? Yang sahabat meninggal bunuh diri itu. Ya ada hadisnya. Orang beramal dengan amalan akhirat, jihad amalan akhirat. Antara dia dengan surga itu satu tingkat. Tapi ketentuan Allah telah berlaku, ya. Dia mati su'ul khatimah. Akhir hidupnya dia berbuat maksiat, kemudian mati di neraka tempatnya. Sudah itu tadi. Berperang itu amalan akhirat, tapi terakhir bunuh diri. Itu amalan maksiat, dosa besar lagi. Ya, dosa besar lagi. Di kampung orang sana ada yang gantung diri. Gantung diri. Tapi orang yang sakit, kalau ngomong tak nyambung. Ikut manis ada dulu. Tapi semua dia lah. Hari ini muncul, sebulan hilang. Kalau muncul, hari ini besok datang, habis itu hilang. Kalau ngomong tak nyambung, tapi suka ke masjid. Senang ke masjid. Ya kan? Tapi waktu itu, oh dah lah, ini anak saya pun sudah begini lah. Meninggalkan tu diri. Gimana? Saya bilang, ini orang akal tak cukup. Ya kan? Itu terserah Allah lah. Karena kalau dalam Islam itu, zawal akal itu, mukallaf di beban agama itu pertama apa? Dia sudah balik. Akal itu bukan akal sempurna. Nah ini terserah Allah udah ini orang sehat pikir bunuh diri. Yang berbahaya itu orang sehat bunuh diri stres, banyak masalah tak mampu gantung diri. Itu mereka depan. Ini orang sakit memang diketahui dari kecil sakit pikir. Oleh orang tuanya. Saya pun tak maklum dah. Dia ada tak ada sama ya. Dia kan suka-suka dia kan. Kadang duduk ke pohon sekali. Oh kalah yang lain. Duduk ke pohon gitu. Kadang-kadang tak itu tak muncul sebelah. Tak maklum kata. Nah itu terserah Allah sudah. Jadi orang yang zawal akal tak ada kena hisab dia. Ya makanya orang gila tak kena hisab. Nah kenapa tak ada? Memang balik orang gila tu balik lah, tapi akal kalau sana dia gila umur 40 sampai dia meninggal 65 baru tu 25 atau tak dihisab. Yang dihisab itu dari akil balik sampai 40.
Kalau dari kecil sudah sakit, dari akal balik sakit sampai meninggal sakit, bersih. Surga tempatnya. Nah, di kubur tak ditanya. Kita ditanya. Makanya dia ketawa-tawa di tong sampah. Dia bilang kau pernah tanya. Aku lepas. Jangan sepelekan orang dia sudah ada tempatnya. Ya. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbana i'tarafna bi annana talabna wa annana asrafna ala Allah asrafna fadum alayna tawba tawsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي محبة أو جيرة الصحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجود منا لا بابتسام منا بالمصطفى الرسول لحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند حبي وآله وصحبه عدد تخصيصه بي والحمد لله في البدء والثناء والحمد لله في البدء والثناء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.